Halo Pedikers. Sebagai negara tetangga yang langsung berbatasan wilayah, Indonesia dan Malaysia tentu memiliki keamanan yang terbilang cukup tinggi. Tugas ini dipikul berat oleh para tentara. Dari kedua tentara negara ini, kira-kira di sektor tentara wanita siapa yang lebih unggul? Simak tayangan berikut, mari kita bongkar. Di Malaysia, kekuatan militer wanita disebut Tentara Wanita Diraja Malaysia. Sedangkan di negara kita, tentara wanita terbagi atas 3 kelompok, yaitu Korps Wanita Angkatan Darat atau KOAT, Korps Wanita Angkatan Laut atau KOAL, dan Wanita Angkatan Udara. Mendengar kata tentara yang terlintas di pikiran kita, tentu memiliki fisik yang kuat, gagah, dan berani. Bukan tentara laki-laki saja yang akrab dengan hal tersebut, tapi tentara wanita pun juga memilikinya. Coba kita lihat kekuatan dari tentara wanita di Malaysia. Menjadi seorang prajurit kerajaan di negeri jiran memang tidaklah mudah, apalagi seorang wanita. Selain kurangnya peminat, latihan yang diterapkan sangatlah susah, seperti yang dilakukan tentara wanita di Raja Malaysia ini. Mulai dari latihan asas atau yang dikenal latihan fisik, dengan memakai semua perlengkapan tentara dan membawa beban tas seberat 4 kg atau lebih. Dengan keadaan seperti itu, ia diharuskan melewati rendahnya kawat duri yang disertai lumpur hanya berjalan tengkurap dan melewati genangan air hanya 1 pijakan kaki. Belum lagi latihan fisik yang lain dari push up, roll depan hingga berguling yang semuanya langsung diterpa panasnya terik matahari. Latihan tadi juga tak jauh berbeda dengan di Indonesia, tapi negara kita lebih parah. Tak hanya laki-laki, wanita pun juga memiliki latihan asasi yang berat. Seperti merangkak di balik kawat duri, dengan keadaan yang dibebani oleh tas dan senjata. Bahkan tiap TNI wanita akan dites seperti ini dengan hantaman peluru di sampingnya sambil merangkak di tanah. Ia juga dilatih berperang dengan penyamaran rumput yang melekat di badannya. Pedihnya lagi, para tentara wanita Indonesia harus melewati aliran air berlumpur tanpa melepas pakaiannya yang berat itu. Meski tergolong kaum lemah, Indonesia tak membedakannya. Para TNI wanita akan dijemur di aspal dengan kedua mata yang tertutup kain sambil berbaring. Tapi sebelumnya sudah terpantau, mereka akan diguyur air jika cuaca sangat panas. Dan tayangan satu ini akan memperlihatkan bagaimana kekuatan dan prajurit tentara wanita Indonesia. Tak cuma dari TNI pria saja yang mampu melakukan aksi mematahkan besi. Lihatlah kuat ini, ia sanggup mematahkan 5 lapis besi hanya dengan menggunakan pahanya. Di sisi lain ada yang sedikit mengganjal di pikiran kita. Di mana tentara wanita ini mampu mematahkan besi dengan menggunakan surat kabar. Pikir sendiri ya. Tapi kuat yang satu ini sanggup menghantam besi hingga terpisah hanya menggunakan jari telunjuknya. Wow! Di Indonesia, peristiwa seperti ini dianggap memiliki ilmu khusus dan termasuk kebal. Wah, Pedikers ada yang bisa nggak ngelakuinnya? Selain model utama dari kekuatan fisik, kehebatan dalam menembak juga sangat diperlukan. Tentara wanita di Raja Malaysia turut bergabung ke askar lainnya dalam melakukan latihan membidik. Dengan posisi tengkurap, ia benar-benar dilatih menembak layaknya seorang penembak jitu. Mulai cara pegang senjata yang benar, mengganti peluru, sasaran tembakan, hingga posisi badan tak luput dari perhatian pembinanya. Beralih ke Indonesia, latihan seperti tadi sudah pasti lumrah di kalangan militer. Apalagi di negeri tanah air kita, pelatihan menembak selalu digembleng dari beberapa pimpinan tentara. Agar tentara wanita juga memiliki kemampuan yang setara dengan TNI. Jarak sasaran tembakan selalu ditingkatkan, seperti menembak jarak dekat, sedang bahkan ada yang mencapai hingga 300 meter sampai 400 meter. Jenis senjata yang digunakan dalam latihan juga bervariatif, ada pistol, senapan, dan ada yang lebih kerennya adalah senjata sniper. Tentara wanita Indonesia ini dilatih menggunakan senjata jarak jauh dengan sangat hati-hati. Tempatnya pun juga berbeda. Para serikandi wanita ini melakukan bidikan yang melintasi rawa-rawa, dataran sampai ke tempat yang tertinggi. Waduh, kedengarannya sangat susah ya. Nah, yang terakhir mungkin seru kalau profesi maskulin ini kita bandingkan tentara mana yang paling cantik dari kedua negara itu. Untuk Malaysia sendiri, para prajurit tentara wanitanya hampir keseluruhan memakai hijab, sedangkan negara kita sebagian ada yang memakai hijab dan ada juga yang tidak.
Meskipun kerjaannya keras dan selalu di bawah naungan sinar matahari, ada juga beberapa tentara wanita negara bertetangga ini yang bikin gagal fokus karena kecantikannya. Mending kita intip langsung saja ya pedikers. Gimana? Cantik dan manis kan? Well, masih ada satu tayangan dari TNI kita. Wah, saat latihan nembak aja udah keluar ya aura cantiknya, apalagi udah dandan, mungkin tambah cantik lagi ya. Menurutmu tentara wanita mana nih yang paling cantik? Komen di bawah pedikers.